Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita pada saat ini. Perkenalkan, saya Nur Adinda Fahril dengan NIM 2320203861211043 dari Program Studi Manajemen Keuangan Syariah kelas B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Manajemen SIS berbasis masjid untuk pemberdayaan jamaah dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah manajemen siswa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan SIS. Seperti yang terlihat pada slide ini, SIS adalah singkatan dari zakat, infak, dan sedekah. 3 instrumen keuangan Islam yang berperan besar dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Yang pertama adalah zakat, yaitu kewajiban syariat bagi setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab dan haul dan disalurkan kepada 8 asnaf sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Yang kedua adalah infak, yaitu pengeluaran sukarela di jalan Allah yang tidak dibatasi jumlah maupun waktunya, mencakup kebutuhan pribadi, keluarga maupun sosial. Dan yang ketiga adalah sedekah yang maknanya paling luas, tidak hanya berupa harta, karena bahkan senyum kepada saudara seiman pun sudah dihitung sebagai sedekah menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketiganya memiliki hukum dan cara penyaluran yang berbeda, namun tujuannya sama, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat Islam. Baik, setelah memahami apa itu SIS, muncul pertanyaan penting, mengapa pengelolaannya sebaiknya berbasis masjid? Pada slide ini terdapat 5 alasan utamanya. Pertama, masjid dekat dengan jamaah, hadir di setiap lingkungan, mudah dijangkau, dan sudah lebih dulu dipercaya oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, masjid memiliki data yang akurat tentang data sosial yang akurat, yang dimana pengurus masjid mengenal langsung kondisi ekonomi warganya sehingga penyaluran SIS bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Yang ketiga, soal kepercayaan donatur. Masyarakat lebih percaya penyaluran SIS melalui masjid karena pengurus adalah orang yang dikenal dan bisa dipantau langsung. Yang keempat, adanya sinergi ibadah dan sosial. Dalam hal ini, masjid mampu menghubungkan dimensi spiritual dengan kepedulian sosial secara bersamaan. Dan yang kelima, memperkuat ukhuwah Islamiyah, yang dimana pengelolaan SIS di masjid mendorong semangat gotong royong yang mempererat persaudaraan antar sesama jamaah. Selanjutnya kita lihat 4 fungsi utama masjid dalam pengelolaan SIS. Fungsi pertama adalah pengumpulan atau fundraising, yaitu menerima dan mencatat seluruh donasi SIS dari jamaah secara sistematis dan terorganisir sejak awal. Yang kedua, fungsi kedua adalah pendistribusian, yaitu penyaluran SIS kepada mustahik yang sudah terdata dan terverifikasi oleh pengurus agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Fungsi ketiga adalah pendayagunaan produktif, di mana SIS tidak hanya disalurkan secara konsumtif, tetapi juga dikembangkan menjadi program produktif seperti modal usaha mikro, beasiswa, dan pelatihan keterampilan agar penerima manfaat bisa berkembang secara mandiri. Dan fungsi keempat adalah pelaporan dan akuntabilitas, yaitu menyusun laporan keuangan SIS secara rutin dan terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada jamaah sekaligus menjaga kepercayaan para musakir. Pada slide ini terdapat 4 strategi kunci agar manajemen SIS berbasis masjid bisa berjalan efektif. Strategi yang pertama adalah pembentukan LASISMA, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Masjid yang terstruktur, profesional, dan berlandaskan syariat Islam, agar pengelola SIS menjadi lebih terorganisir, agar pengelolaan SIS menjadi terorganisir dan dapat dipertanggungjawabkan. Strategi yang kedua adalah pembangunan database jamaah. Data lengkap mengenai musakir dan mustahik sangat diperlukan agar penyaluran SIS bisa dilakukan secara tepat sasaran, terukur, dan akuntabel. Strategi yang ketiga adalah perancangan program pemberdayaan yang nyata seperti modal usaha mikro,
beasiswa pendidikan, santunan duafa, dan klinik kesehatan gratis, sehingga dampaknya bisa dirasakan secara berkelanjutan oleh jamaah. Dan strategi yang keempat adalah transparansi digital, memanfaatkan media sosial dan website masjid untuk mempublikasikan laporan keuangan SIS secara terbuka agar seluruh musakir bisa memantau penggunaan dana mereka. Slide ini menunjukkan secara konkret 6 bidang pemberdayaan jamaah yang bisa diwujudkan melalui SIS. Yang pertama, di bidang ekonomi. SIS digunakan untuk memberikan modal usaha mikro dan pendampingan UMKM bagi jamaah yang membutuhkan. Di bidang pendidikan, SIS disalurkan sebagai beasiswa bagi santri dan siswa kurang mampu agar mereka tetap bisa mengenyam pendidikan. Di bidang kesehatan, SIS dimanfaatkan untuk pengobatan gratis dan santunan biaya rumah sakit. Di bidang sosial, SIS membantu renovasi rumah tidak layak huni bagi keluarga duafa di sekitar lingkungan masjid. Di bidang keagamaan, SIS mendukung program taman baca, kajian ilmu, dan pelatihan tafsir Al-Quran. Dan di bidang ketahanan pangan, SIS mendorong program pertanian dan kebun produktif yang bermanfaat langsung bagi jamaah. Dari keenam bidang ini, kita bisa melihat betapa besarnya peran SIS jika dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Sebagai penutup, dari seluruh materi yang telah kita bahas tadi, dapat kita tarik 4 poin kesimpulan utama. Yang pertama, SIS merupakan instrumen keuangan Islam yang paling potensial untuk memberdayakan umat apabila dikelola dengan baik dan profesional. Yang kedua, masjid adalah wadah yang paling ideal untuk mengelola SIS karena dekat dengan jamaah, dipercaya masyarakat, dan memiliki data sosial secara langsung. Yang ketiga, manajemen SIS yang efektif membutuhkan struktur lembaga seperti lasisma, transparansi dalam pelaporan, serta program pemberdayaan yang terencana dan berkelanjutan. Dan yang keempat, dampak nyata dari SIS yang dikelola dengan baik akan langsung dirasakan oleh jamaah melalui peningkatan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya manajemen SIS berbasis masjid bagi kita semua. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.